kasus-kasus yang merupakan dilema etika itu atau rujukan moral. Ya, kita tahu bahwa kasus-kasus dilema etika itu adalah merupakan kasus-kasus yang lumayan berat ya. Jadi kita harus, walaupun berat tapi kita tetap harus menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Nah, untuk menyelesaikannya kita mempunyai 3 prinsip. Prinsip yang pertama yaitu melakukan demi kebaikan orang banyak. Ketika kita mau mengambil keputusan, kita harus memikirkan hal tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, berpikir dengan berbasis peraturan. Ya, karena ketika kita mengambil keputusan, kita tidak lewat dari peraturan tersebut. Dan yang ketiga yaitu berpikir berbasis dari rasa peduli. Jadi ada 3 prinsip tadi. Jadi menggunakan 3 prinsip Ya, ada prinsip demi kebaikan orang banyak, prinsip berbasis peraturan, Ya, juga ya. berbasis rasa peduli ya. Nah, ini selama ini nih bagaimana Ibu menjalankan dalam pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Pada kasus-kasus yang benar sama-sama benar atau kasus yang mengandung nilai kebajikan, di sini saya menggunakan 9 langkah dalam mengambil keputusan. Nah, 9 langkah tersebut yang pertama yaitu kita mengidentifikasi dan juga menyaring masalah yang berhubungan dengan etika sopan santun dan juga norma sosial. Yang pertama kita mengidentifikasi masalahnya. Yang kedua kita menentukan siapa saja yang pihak terkait pada situasi kasus-kasus dilema etika tersebut. Ada masalah, kita cari masalah, kita cari orangnya. Yang ketiga kita mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. Setelah kita mencari masalah, menentukan siapa saja, mengumpulkan fakta-fakta. Yang keempat, kita melakukan pengujian benar atau salah terhadap fakta-fakta yang kita kumpulkan. Itu langkah yang keempat. Lanjut pada langkah yang kelima yaitu kita menguji dan menggunakan 4 paradigma benar lawan benar. Nanti akan saya sampaikan ya untuk 4 paradigma benar lawan benar. Langkah yang selanjutnya yaitu langkah ke-6, kita menggunakan prinsip resolusi dalam mengambil keputusan. Prinsip resolusinya itu ada 3. Yang pertama berbasis hasil akhir, yang kedua berbasis peraturan, dan yang ketiga berbasis rasa peduli. Itu langkah yang ke-6. Langkah yang ke-7, kita melakukan investigasi opsi trilema, yaitu memunculkan gagasan-gagasan baru yang kreatif saat kita bingung dalam mengambil keputusan. Walaupun opsi trilema itu kadang adalah pilihan-pilihan yang tidak kita terima atau tidak kita sukai, tapi memunculkannya karena sehingga membuat gagasan-gagasan yang baru. Langkah yang selanjutnya yaitu setelah kita mengumpulkan fakta, menyaring masalah, menentukan siapa saja, ini saatnya kita yang ke-8 yaitu mengambil keputusan. Langkah yang ke-8 mengambil keputusan, dan langkah yang terakhir walaupun kita sudah mendapatkan keputusan, kita tetap harus melihat kembali keputusan yang kita ambil dan merefleksikan keputusan tersebut. Itu adalah 9 langkah yang saya jalankan ketika ada kasus-kasus dilema etika seperti itu. Nanti dengan menggunakan 9 langkah dan yang terakhir sebelum keputusan itu final dianalisis dan direfleksikan kembali begitu ya. Nah ini langkah-langkah atau prosedur seperti apa Bu yang Ibu lakukan selama ini? Apakah sama seperti yang tadi 9 langkah atau ada namanya yang lain? Selain adanya 9 langkah tadi, saya juga dalam mengambil keputusan dan menguji keputusan yang saya lakukan, saya juga menggunakan keterampilan cuaca. Ya. Di sini dalam keputusan yang saya ambil, ya, harusnya keputusan yang bertanggung jawab dan juga memerlukan keputusan itu berdasar pada kompetensi. Dan juga saya mengambil keputusan itu dengan kesadaran diri penuh, dengan pengelolaan diri, dengan kesadaran sosial, keterampilan yang berhubungan sosial. Yang mana proses pengambilan keputusan atas kasus-kasus dilema etika itu saya ambil berdasarkan kesadaran yang penuh. Seperti itu. Berarti dengan menggunakan 9 langkah ditambah lagi dengan keterampilan coaching ya Bu ya, coaching.
Ketika mengambil keputusan itu dengan ambil di kesadaran penuh atau mindfulness seperti itu nih Bu. Iya. Terus selanjutnya nih Bu, hal-hal apa saja nih yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Sebenarnya di sini 9 langkah yang saya sampaikan tadi dalam mengambil keputusan dan menguji keputusan dalam situasi dalam kasus-kasus dilema etika seperti yang saya paparkan tadi itu sangat efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut. Berarti pakai 9 langkah tadi juga yang paling efektif ya Bu ya. Ditambah coaching, ditambah lagi dengan mindfulness gitu ya. Nah, hal-hal apa saja nih yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang pernah Ibu hadapi? Sebenarnya tantangan yang terbesar itu ada pada langkah yang kelima, yaitu langkah mengidentifikasi bentuk atau model dilema etika yang menggunakan 4 paradigma. Yang mana 4 paradigma itu biasanya pada kasus-kasus benar lawan benar. Benar lawan benar itu sangat bagi saya agak susah. Punya sama-sama benar ya? Ya, sama-sama benar. Yang mana 4 paradigma tersebut adalah individu lawan kelompok. Itu yang pertama karena ada 4 yang kedua adil lawan kasihan, mau menegakkan keadilan tapi kasihan pada pelakunya. Yang ketiga kebenaran lawan kesetiaan, kadang yang melakukan kesalahan itu orang-orang yang mempunyai kesetiaan yang lama. Dan yang terakhir 4 paradigma yang terakhir yaitu jangka panjang lawan jangka pendek. Dalam 4 paradigma tersebut yang nantinya akan bermuara pada langkah pengambilan keputusan ketika menghadapi kasus-kasus dilema etika. Jadi menggunakan 4 pertimbangan tadi. Iya. Nah, ini selanjutnya nih Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat itu juga atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, memikirkannya gitu? Nah, itu bentuk atau prosedur yang Ibu jalankan itu seperti apa? Ketika kita menghadapi sebuah kasus dilema etika, saya itu tidak bisa langsung serta-merta mengambil sebuah keputusan. Jadi biasanya saya memikirkannya terlebih dahulu dengan proses yang lumayan lama tadi, dengan berpegang teguh pada 3 prinsip yang sudah saya paparkan dan juga melakukan 9 langkah yang sudah saya sampaikan tadi. Itu baru saya bisa mengambil sebuah keputusan ketika menghadapi kasus-kasus dilema etika seperti itu. Sekarang apakah ada Bu seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil sebuah keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu? Faktor-faktor yang mempermudah saya ketika menghadapi kasus-kasus dilema etika adalah dengan kolaborasi orang-orang yang terkait dengan kasus-kasus dilema etika yang sudah kita hadapi. Jadi ketika kita bisa berkolaborasi dengan orang-orang yang terkait dengan kasus-kasus dilema etika, kita akan merasa mudah untuk menyelesaikan suatu kasus dan mengambil sebuah keputusan seperti itu. Berarti dengan berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait begitu ya Bu ya. Nah, ini dari semua hal yang sudah jenengan sampaikan nih, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil sebuah keputusan dilema etika ini? Ketika saya menghadapi sebuah kasus pada dilema etika, memang yang saya pikirkan yang pertama itu kita berpegang teguh pada 3 prinsip tadi. Kita mengambil keputusan berdasarkan karena ingin melakukan kebaikan, ingin melakukan demi kebaikan orang banyak, berpikir berbasis peraturan, dan yang ketiga berpikir berbasis rasa peduli. Itu 3 prinsip itu harus kita pegang teguh. Dan ketika menghadapi suatu masalah pada dilema etika, jangan lupa untuk menjalankan 9 langkah yang sudah saya sampaikan. Yang pertama
identifikasi dulu masalahnya, nyari masalah. Yang kedua, menentukan siapa pihak yang terkait. Yang ketiga, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. Terus setelah sudah terkumpul, melakukan pengujian benar atau salah. Yang kelima, mengujinya dengan menggunakan 4 paradigma tersebut yang tadi sudah saya sampaikan. Langkah yang keenam adalah menggunakan prinsip resolusi dalam pengambilan keputusan, yang mengambil keputusan berbasis hasil akhir, berbasis peraturan, dan juga berbasis rasa peduli. Yang ketujuh, langkahnya yaitu melakukan investigasi opsi trilema. Walaupun kadang kita tidak memikirkannya, tapi itu adalah sebuah opsi atau pilihan. Dan langkah yang ke-8, saatnya untuk kita melakukan mengambil sebuah keputusan, itu langkah yang ke-8. Langkah yang terakhir, walaupun keputusan sudah kita mau ambil, tapi kita harus tetap melihat kembali keputusan dan merefleksikannya dengan keputusan tersebut. Itu yang 9 langkah dan 3 prinsip yang harus kita lakukan seperti itu. Jadi memang ini ya, jadi memang memakai 3 prinsip tadi sama 9 langkah. Nah, baiklah, saya kira sudah cukup wawancara kita hari ini ya Bu ya. Saya sampaikan terima kasih banyak atas kesediaan Ibu dan semua informasi yang diberikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu hari ini? Alhamdulillah. Mohon izin sebentar ya Bu. Saya meminta sedikit waktu dari jenengan untuk melakukan wawancara tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Terima kasih ya Bu. Nah, selama ini Bu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etik atau kejujuran moral? Perlu kita ketahui bahwa dilema etik itu adalah hal yang terberat memang yang harus kita hadapi. Hal ini bisa kita lakukan dengan cara mengidentifikasi dan mencari masalah yang sedang dihadapi itu dengan berpegang pada 3 prinsip dalam mengambil keputusan, yaitu yang pertama, melakukan demi kebaikan orang banyak. Yang kedua, berpikir berbasis peraturan, dan yang ketiga, berpikir berbasis rasa peduli. Itu ya berarti dengan berpegang pada 3 prinsip tadi ya Bu ya. Nah, selama ini nih Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu? Ya, di sini saya menggunakan 9 langkah dalam mengambil keputusan dan menguji keputusan dalam situasi dilema etika, yaitu yang pertama dengan mengidentifikasi atau mencari masalah yang berhubungan dengan etika sopan santun dan norma sosial. Yang kedua itu dengan menentukan siapa saja pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga itu mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. Yang keempat melakukan pengujian benar dan salah. Yang kelima menguji dengan menggunakan 4 paradigma benar lawan benar. Sedangkan yang keenam itu menggunakan prinsip resolusi dalam pengambilan keputusan yang berbasis hasil akhir, berbasis peraturan, dan berbasis rasa peduli. Sedangkan yang ketujuh melakukan investigasi opsi trilema, yaitu munculnya sebuah gagasan baru yang kreatif saat kebingungan dalam pengambilan keputusan. Sedang yang ke-8 itu membuat keputusan, dan yang terakhir melihat kembali keputusan itu dan direfleksikan. Berarti tadi dengan menggunakan 9 langkah ya Bu ya. Langkah-langkah Bu atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini Bu? Selain mengikuti 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan yang saya sampaikan tadi, saya juga menggunakan keterampilan coaching. Di sini dalam mengambil keputusan itu yang bertanggung jawab juga memerlukan beberapa kompetensi
seperti kesadaran diri, pengelolaan diri, keterampilan berhubungan sosial, dan kesadaran sosial, yang mana dalam proses pengambilan keputusan juga dilakukan dengan kesadaran secara penuh. Berarti dengan mengikuti 9 langkah tadi, terus ditambah keterampilan coaching, dan diakhiri dengan mengambil keputusan dengan kesadaran penuh atau mindfulness gitu ya, seperti itu nggih. Nah, selama ini hal-hal apa saja Bu yang selama ini Ibu anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tadi? Saya rasa di sini dengan 9 langkah yang telah saya jelaskan tadi itu sudah sangat efektif dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etik. Jadi memang menggunakan 9 langkah tadi ya Bu ya. Selanjutnya nih Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etik yang jenengan alami Bu? Tantangan terbesar dalam pengambilan keputusan yang terjadi itu mengidentifikasi bentuk atau model dilema etika. Itu dilema tersebut masuk pada individu, ke lawan kelompok, atau rasa keadilan, ke rasa kasihan, kebenaran, ke lawan kesetiaan, terus yang jangka pendek melawan jangka panjang, yang mana nantinya akan bermuara pada langkah selanjutnya dalam menyelesaikan dilema etika tersebut. Jadi di sini yang paling menantang adalah membedakan itu ya, dilema etik itu masuk ke dalam kelompok yang mana seperti itu ya. Apakah itu individu lawan kelompok atau jangka panjang jangka pendek seperti itu ya Bu ya. Selanjutnya nih Bu, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Maksudnya apakah ketika Ibu menyelesaikan masalahnya itu diselesaikan secara langsung, diputuskan secara langsung, ataukah Ibu menjadwalkan dengan memikirkannya terus baru diputuskan? Itu prosedurnya yang jenengan gunakan seperti apa? Biasanya saya memikirkan terlebih dahulu, tidak bisa langsung memutuskan karena itu harus dipikirkan dengan matang. Jadi tidak langsung seketika di tempat itu, karena itu benar-benar butuh pemikiran yang lebih lah. Untuk prosedur yang saya gunakan, saya menggunakan 3 prinsip yang saya jelaskan tadi, dan saya menggunakan juga 9 langkah dalam mengambil sebuah keputusan seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi. Berarti dikaji terlebih dahulu dengan berpegang pada 3 prinsip dan 9 langkah tadi ya Bu ya. Untuk ini apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Ibu atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu Bu? Ya, saya berkolaborasi bersama orang-orang yang terkait dalam permasalahan dilema etika itu, sehingga akan mempermudah saya dalam menentukan langkah yang harus saya tempuh dalam mengambil keputusan dalam dilema etika yang saya ambil. Berarti dengan berkolaborasi dengan orang-orang yang terkait dalam dilema etika tersebut ya Bu, dalam rangka menggali informasi dan kebenaran yang ada seperti itu ya. Selanjutnya nih Bu, dari semua hal yang sudah jenengan sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu sendiri ketika mengambil keputusan dalam dilema etika Bu? Pembelajaran yang dapat saya petik dari dilema etika itu adalah bahwasanya dalam menangani kasus dilema etika itu hendaknya kita berpegang teguh pada 3 prinsip dalam mengambil keputusan, yaitu melakukan demi kebaikan orang banyak, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir pada berbasis rasa peduli. Selain itu juga menggunakan 9 langkah dalam mengambil keputusan yang telah saya jelaskan di awal tadi. Seperti itu, berarti tetap berpegang teguh pada 3 prinsip dan juga ditambah 9 langkah seperti itu ya Bu ya. Baiklah, saya kira ini sudah cukup wawancara untuk hari ini ya Bu ya. Saya sampaikan terima kasih banyak, terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan Ibu telah memberikan informasi kepada saya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya Bu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini Bu Titi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mohon izin sebelumnya nggih, di sini saya meminta sedikit waktunya jenengan untuk melakukan wawancara tentang pengambilan keputusan dari nilai-nilai kepentingan sekolah. Iya, bisa Bu, silakan. Terima kasih ya Bu sebelumnya nggih. Nah, kita mulai ya Bu untuk prosesnya. Di sini saya akan berbincang dengan bertanya-tanya sedikit oleh jenengan nggih. Selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau tujuan moral Bu? Kita tahu bahwa dilema etika adalah hal berat yang harus dihadapi. Hal ini bisa kita lakukan dengan cara mengidentifikasi dan menyaring masalah yang sedang dihadapi kita, dan dengan berpegang pada 3 prinsip dalam mengambil keputusan, yaitu 1. Melakukan demi kebaikan orang banyak. 2. Berpikir berbasis peraturan. 3. Berpikir berbasis rasa. Nanti dengan 3 prinsip ya Bu ya, demi kebaikan orang banyak, berbasis peraturan, dan juga rasa peduli ngoten nggih. Ya. Selanjutnya Ibu selama ini bagaimana Ibu dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini? Maksud saya ketika ada kasus-kasus yang kedua-duanya itu sama-sama benar atau sama-sama mengambil nilai-nilai kebajikan, itu pengambilan keputusan yang seperti apa? Langkah seperti apa yang dilakukan? Di sini saya akan menggunakan 9 langkah dalam mengambil keputusan dan menguji keputusan dalam situasi dilema etika, yaitu 1. Mengidentifikasi dan menyaring masalah yang berhubungan dengan etika sopan santun dan norma sosial. Yang kedua, menentukan siapa saja pihak yang terlibat dalam situasi tersebut. Yang ketiga, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. Yang keempat, melakukan pengujian benar atau salah. Yang kelima, menguji dengan menggunakan 4 paradigma benar lawan benar. Yang keenam, menggunakan prinsip revolusi dalam mengambil keputusan, yaitu berbasis hasil akhir, berbasis peraturan, dan berbasis rasa peduli. Yang ketujuh, melakukan investigasi opsi trilima, yaitu munculnya sebuah gagasan baru yang kreatif saat kebingungan dalam pengambilan keputusan. Yang kedelapan, membuat keputusan. Yang kesembilan, melihat kembali keputusan dan merefleksikan keputusan tersebut. Berarti dengan menggunakan 9 langkah yaitu yang tadi pertama dalam mengidentifikasi, menyaring sampai pada proses membuat keputusan, kemudian merefleksikan keputusan tersebut seperti itu ya Bu ya. Nah selanjutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam menentukan kasus dilema etika Bu? Selain mengikuti 9 langkah tersebut yang tadi saya sebutkan, pengambilan dan pengujian keputusan yang saya sampaikan tadi, saya juga menggunakan keterampilan coaching. Di sini dalam mengambil keputusan yang bertanggung jawab juga memerlukan beberapa kompetensi seperti kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan berhubungan sosial, yang mana dalam proses pengambilan keputusan juga dilakukan dengan kesadaran penuh. Berarti dengan 9 langkah tadi ya Bu, kemudian ketika mengambil keputusan berarti jenengan dengan menggunakan kesadaran penuh atau mindfulness seperti itu ya Bu ya. Selanjutnya nih Bu, hal-hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Di sini 9 langkah dalam mengambil keputusan dan menguji keputusan dalam situasi dilema etika seperti yang saya paparkan tadi, saya rasa sangat efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu. Berarti dengan 9 langkah tadi adalah sudah yang paling efektif seperti itu ya Bu ya? Iya. Ini untuk hal-hal apa saja nih yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang menjadi tantangannya?
terjadi pada kasus dilema etika adalah mengidentifikasi bentuk atau model dilema etika. Apakah dilema tersebut masuk pada individu, lawan kelompok, atau rasa keadilan lawan rasa kasihan, ataukah kebenaran lawan kesetiaan, atau malah jangka pendek lawan jangka panjang, yang mana nantinya akan bermuara pada langkah selanjutnya dalam menyelesaikan dilema etika tersebut. Berarti ini ya, mengidentifikasi, mengelompokkan sebuah kasus dari dilema etika tersebut pada tempat yang itu seperti itu ya Bu. Apakah dia masuk antara individu lawan kelompok, atau benar lawan salah, atau yang tadi jangka pendek jangka panjang seperti itu ya Bu? Iya. Nah selanjutnya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Maksud saya, ketika ada kasus dilema etika ini, apakah Ibu langsung menyelesaikannya, memutuskannya di tempat saat itu juga, atau melalui sebuah proses dalam penyelesaiannya, menjadwalkan dulu? Nah itu kalau ada proses atau jadwalnya, itu bentuk atau prosedur apa yang jenengan jalankan Bu? Biasanya saya memikirkannya terlebih dahulu dengan proses yang lumayan, karena hal tersebut harus dipikirkan dengan matang. Jadi tidak bisa langsung diselesaikan seketika itu di tempat. Butuh waktu untuk benar-benar memikirkannya dengan baik. Untuk prosedur yang saya gunakan, saya menemukan 3 prinsip dalam mengambil keputusan seperti yang saya jelaskan tadi. Dan saya juga menggunakan 9 langkah dalam mengambil sebuah keputusan seperti yang saya jelaskan di awal tadi ya Bu ya. Berarti dipikirkan dulu ya Bu, tidak langsung diputuskan seketika. Iya. Dengan menggunakan 9 langkah tadi yang sudah Iya. seperti itu. Iya. Selanjutnya apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu jenengan dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tadi? Dalam kolaborasi bersama orang-orang yang terkait dalam permasalahan dilema etika akan mempermudah saya dalam menentukan langkah yang harus ditempuh dalam mengambil keputusan dalam dilema etika yang dihadapi itu. Berarti memang ini ya dengan berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait yang ada berkecimpung dalam sebuah dilema etika tersebut ya, seperti itu ya. Baik Bu, dari semua hal yang telah jenengan sampaikan, ini pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu sendiri ketika mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang dapat saya petik dari dilema etika kali ini adalah bahwasanya dalam menangani kasus dilema etika, hendaknya kita berpegang teguh pada 3 prinsip yang tadi dalam mengambil keputusan, yaitu melakukan demi kebaikan orang banyak, berpikir berbasis peraturan, serta berpikir berbasis rasa peduli. Setelah itu kita juga menggunakan 9 langkah-langkah yang tadi yang saya angkatkan tadi dari depan itu. Berarti memang menggunakan 3 prinsip, kemudian ditambah 9 langkah tadi ya. Iya. Oke, baiklah. Saya rasa sudah cukup untuk wawancara kita kali ini ya Bu ya. Terima kasih, saya sampaikan kepada sudah meluangkan waktunya untuk saya. Terima kasih untuk informasinya. Semoga informasi yang diberikan kepada saya bermanfaat ya Bu ya. Amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit ya Bu ya.